Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mampir di channel ini, Women Talk Channel. Silahkan subscribe ya, like juga, dan aku tunggu komennya di kolom komentar. Nah, kalau menurut kalian channel ini bagus, silahkan bisa share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini semakin bermanfaat. Pada video ini akan aku bahas tentang pertumbuhan pada remaja, baik remaja laki-laki maupun perempuan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan berarti berasal dari kata dasar tumbuh. Pertumbuhan mendapat awalan per dan an, ya, tumbuh. Biasanya kan tubuh itu dari kecil jadi gede, dari pendek jadi tinggi, gitu ya. Kalau dilihat dari pengertiannya sih, pertumbuhan itu adalah perubahan yang menyangkut segi kuantitatif yang ditandai dengan peningkatan dalam ukuran fisik dan dapat diukur. Pertumbuhan ini bisa menyangkut tinggi badan, berat badan, kematangan organ reproduksi, hingga organ seksual. Teman-teman perlu tahu juga ya, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh keturunan, jenis kelamin, hormon, gizi atau nutrisi, aktivitas fisik, juga sosial ekonomi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, keturunan. Biasanya tubuh kita tidak akan jauh-jauh dari orang tua kita kan. Setiap anak akan mendapatkan ciri fisik yang sama dengan orang tuanya. Seperti tinggi badan, jika orang tuanya tinggi, anaknya juga bisa dipastikan memiliki postur tubuh yang tinggi. Warna mata ada yang coklat, hitam, atau biru, biasanya juga didapatkan dari orang tuanya. Tekstur rambut pun juga demikian, biasanya turunan dari ayahnya atau ibunya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi pertumbuhan remaja. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses pertumbuhan yang berbeda. Di awal, sebagian besar anak perempuan tumbuh terlebih dahulu dibandingkan dengan anak laki. Coba amati pada saat kelas 5-6 SD, sudah banyak anak perempuan yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Walaupun pada akhirnya remaja laki-laki tubuhnya lebih besar daripada perempuan. Kemudian faktor gizi atau nutrisi. Asupan nutrisi ini penting dalam pertumbuhan remaja, sehingga remaja harus mengkonsumsi nutrisi yang seimbang. Jika terjadi kekurangan nutrisi, bisa menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan ini. Sebaliknya, makanan berlebih, ya, suka mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, semacam junk food, dengan nutrisi yang tidak seimbang, bisa menyebabkan kegemukan. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Tentu saja jika aktivitas fisiknya kurang akan membuat tubuh menjadi tidak sehat karena banyak kalori yang tersimpan di dalam tubuh, sehingga sering menyebabkan terjadinya obesitas. Kemudian sosial ekonomi. Sosial ekonomi itu berkaitan dengan banyak hal, seperti kondisi ekonomi dalam keluarga tentunya akan berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan ini pastinya banyak berpengaruh ke pertumbuhan remaja. Kemampuan daya beli untuk membeli sesuatu tentu saja kan akan berpengaruh pada pertumbuhan, yang kaitannya juga ke kemampuan membeli nutrisi atau gizi. Sosial ekonomi juga nggak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula. Oke, sekarang kita lihat dulu ya perubahan yang terjadi pada remaja perempuan. Hormon yang mempengaruhi perempuan adalah hormon estrogen dan progesteron. Perubahan fisik yang terjadi pada remaja perempuan diantaranya pertambahan tinggi badan, tumbuhnya rambut di sekitar misfi dan ketiak.
Jadi kalian jangan heran ketika mulai tumbuh bulu-bulu halus di sekitar area kewanitaan. Kulit menjadi lebih halus, suaranya menjadi lebih halus dan tinggi. Dan ini yang sangat penting, payudaranya mulai membesar. Pertumbuhan payudara ini umumnya akan terjadi pada usia 8-13 tahun. Dan biasanya dimulai dari area puting. Pinggul juga akan makin besar dan paha membulat. Remaja perempuan juga mengalami menstruasi yang menyebabkan darah keluar dari daerah intim perempuan. Hal ini adalah wajar, jadi jangan takut ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tentang menstruasi di video berikutnya. Nah, untuk remaja laki-laki, hormon yang mempengaruhi adalah testosteron. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki diantaranya bertambahnya berat badan dan tinggi badan. Tidak ada patokan pada usia berapa perubahan ukuran dan bentuk fisik anak laki-laki ini akan terjadi. Kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan, di kaki, tangan, di dada, ketiak, dan wajah. Ya, tambah pada anak laki-laki itu ada yang mulai berkumis, bercambang, ya, keluar berbulu di ketiaknya. Kemudian suaranya juga bertambah besar, suara bariton ya. Kemudian badannya lebih berotot, terutama di bahu, dada, gitu ya. Dan ini yang membedakan cowok dengan cewek. Biasanya pada anak laki-laki yang sudah mulai tumbuh remaja akan tumbuh jakun, ya. Ini kan khas banget ya pada cowok. Kemudian bertambahnya ukuran penis. Mr. P-nya ini mulai membesar. Ini bisa terjadi sejak usia 9 tahun atau lebih dewasa. Meski sebagian remaja yang berusia 15 tahun ada juga yang belum mengalaminya, dan itu normal kok. Jadi kalian remaja laki-laki nggak perlu takut. Nah, itu dulu deh ya pembahasan tentang pertumbuhan remaja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Masukan atau pertanyaan sangat berarti untuk channel ini. Silahkan tulis di kolom komentar ya, atau mungkin teman-teman punya ide materi apa yang perlu kita bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.